Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi Pengembangan LKPD Matematika Interaktif dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Bapak Dr. Yantoro MPD, yang kedua ada Ibu Suci Hayati SPD MPD, disusun oleh Nur Hakiki dengan NIM A1D1180001, Ranita dengan NIM A1D1180022, Adelia Putri Prameswari dengan NIM A1D1180028, Siska Andari Zulfa dengan NIM A1D1180036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki dengan NIM A1D1180001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan lembar kerja peserta didik. Pengertian lembar kerja peserta didik itu adalah suatu bahan ajar yang dapat dirancang khusus sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan banyaknya soal-soal di dalamnya sebagai bentuk latihan dalam memahami konsep atau materi untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Lembar kerja peserta didik dimaksudkan untuk mengaktifkan peserta didik. Selanjutnya, fungsi bahan ajar atau lembar kerja peserta didik itu berfungsi sebagai panduan belajar untuk memudahkan peserta didik dan juga guru dalam proses pembelajaran. LKPD disusun dengan menggunakan kriteria-kriteria yang bertujuan agar menarik perhatian peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran berjalan dengan baik. Selanjutnya, fungsi bahan ajar menurut Prastowo itu ada 4. Yang pertama, sebagai bahan ajar untuk meminimalisirkan peranan pendidik, namun lebih pada peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar untuk mempermudah memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tulisan untuk berlatih. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Cara menyusun bahan ajar LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD dapat berupa panduan untuk latihan, pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk mengembangkan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen. Lembar kerja peserta didik memuat kesimpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kesimpulan dasar serta indikator mencapai hasil belajar dan harus ditempuh. Langkah-langkah penyusunan LKPD. Yang pertama ada analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKPD. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang B. Penyusunan pada kurikulum LKPD. Penyusunan peta kurikulum LKPD pada kebutuhan LKPD berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD. Penyusunan peta kebutuhan diambil dari analisis kurikulum, kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran sesuai dengan hasil analisis. Yang C. Menentukan judul-judul LKPD. Judul ditentukan dengan melihat hasil analisis standar kompetensi dalam kompetensi dasar, materi pokok atau pengalaman belajar. Yang D. Penulisan LKPD. Nama saya Siska Andari Zulfa dengan NIM A1D1180036. Di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah dalam penulisan LKPD. Nah, ada 4 langkah dalam penulisan LKPD. Yang pertama itu perumusan KD yang harus dikuasai. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Yang ketiga, menyusun materi dari berbagai sumber. Yang keempat, memperhatikan struktur LKPD. Struktur LKPD meliputi yang pertama itu judul, yang kedua itu petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi yang dicapai, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas dan langkah-langkah kerja, dan yang terakhir itu penilaian. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD.
Ada dua, yang pertama itu dari segi penyajian materi dan yang kedua itu dari segi tampilan. Dari segi penyajian materi ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya. Yang kedua, materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, materi disajikan secara sistematis dan logis. Yang keempat, materi disajikan secara sederhana dan jelas. Dan yang kelima, menunjang keterlibatan dan kemampuan peserta didik untuk ikut aktif. Nah, pada segi tampilan yang harus diperhatikan itu penyajian sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua itu gambar dan grafik harus sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, tata letak gambar, tabel, pertanyaan harus tepat. Yang selanjutnya, judul, keterangan, instruksi, pertanyaan harus jelas. Dan yang terakhir itu mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita dengan NIM A1D1181022. Di sini saya akan menjelaskan contoh isi dari LKPD yang telah kami siapkan, yaitu tersedia ada kelas, mata pelajaran, tema, subtema, dan pembelajaran. Dan juga ada nama anggota kelompok, dan tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, kegiatan siswa aktif. Nah, di sini adapun petunjuk pembelajarannya, yaitu yang pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran, tuliskan nama anggota kelompok, perhatikan video pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru, jawablah pertanyaan dengan berdiskusi bersama teman kelompok. Kegiatan siswa aktif. Setelah mengamati video, selanjutnya perhatikanlah gambar dan bacalah cerita berikut. Nah, di sini siswa disuruh untuk membaca teks yang telah disiapkan di dalam LKPD ini, yaitu susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dan bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Dan di bawahnya ada tabel yang disusun telah perusahaan, yaitu ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E. Dan juga ada jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa soal berikut. Nah, dari daftar-daftar yang ada di tabel tadi, siswa disuruh untuk selesaikan beberapa soal-soal yang telah disediakan di dalam LKPD tersebut.